Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju, apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk. Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di UNRI, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU, ya, kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang untuk tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya Bu ya. Ada 21 puskesmas ini RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita. Makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis. Dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja apa. Betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang. Berobat umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan, kita cuma di 18 kecamatan. Tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan. Maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas. Dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Juga banyak kita masukkan itu, ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi kurang, ini kurang, itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di wilayah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh begitu? Masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepulauan ya, masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga ya, terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya, termasuk juga kita dapat penghargaan penurunan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu.
dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Terima kasih. Jadi memang kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmasnya. Dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya. Karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis, dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya pustu dan juga ada polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya, tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir, jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap melaporkan untuk apelnya mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum, karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama, 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023 begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS, sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas, dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di Reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi, alhamdulillah 20-nya selesai. 20 puskesmas kita ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi tuh. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak
jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih Pak. Setiap hari masyarakat datang mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Oh. Jadi kemarin juga kita terima surat 3K. Ya, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.600 orang. Oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik. Ya, ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga medis itu, kalau kita turun di Pustu, ke Posyandu kan, Pak Bupati kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai P3K. Makanya kemarin melalui BKP SDM kita utus dari BKP SDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi P3K. Alhamdulillah mungkin Seriau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang P3K itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu udah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya udah total semua. Makanya insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai P3K untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai P3K. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kebutuhan atau ke desa-desa itu. Memang masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah. Iya. Berobat susah, kadang jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang itu dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis. Bu Asyik ya Bu ya. Itu sekitar anggaran kita 18 menit lagi lah. Udah kita bayar ini cukup, masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran, dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih, Pak Bupati kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga di RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang itu,
supaya nanti artinya bisa kita data berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan, Pak. Luar biasa, Pak. Fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 ya yang paripurna, Bu ya. 7 yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna, kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati ada dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tidak susah. Ya. Tidak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Yeah. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan biaya. Ini akan berusaha. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Ada rapat seluruh program dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan UPK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu didapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, tapi masyarakat itu melapor. Dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Jadi 1 pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya benar. Ini sudah genjot, setiap bulan itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya tentu 1 bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka
stunting di Rokan Hilir Oke. yang tadi awalnya dari 29,7 itu yang tertinggi di Riau, dan akhirnya turun menjadi 14,7, dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini Pak, mereka kerap berinovasi Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi gitu Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting ini dalam pelayanan itu sendiri Pak? Bagus sekali, saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka-mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang Tambah sakit, Pak, ya? Karena belum lagi dikasih obat dia udah lihat muka, tambah penyakit, tambah sakit ya. tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya, tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya, supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus, berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar, karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri. Iya benar sih. Ini sebenarnya pengobatan awalnya karena psikis. Lihat saja mereka nggak senyum, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket, kan sudah capek ini. Begitu nanti datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala, mau ke puskesmas menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 sampai. Tetap senyum. Jangan nanti berbahasa, ngapa datang siang Wak, kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit dengan senyuman kita, sapa dengan baik, itu lebih sudah membuat dia lebih sehat. Tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, nah itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, satu orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul. Mereka menilainya tidak berguna paripurna yang kita dapatkan. Artinya status yang kita miliki tadi memang betul tercermin, Bu, ya, dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi, Bu, ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi, Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang, Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana, Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang Undang-Undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, Rekamedik Elektronik. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih, dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, Rekamedik Elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching, karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android bisa di-upload.
Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah bisa. Hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Pak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana BUD. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Mulai dari kadang-kadang air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dari rumah susu, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban, Pak, ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, makanya di sana itu kita buat pam simas. Pam simas, siap itu ada juga sumur-bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu rumahnya kemarin juga udah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak dihuni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni, dan termasuk juga rehab rumah ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana kita siapkan, Pak, ya. Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, kan mendapat penghargaan, Ibu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah, mungkin kiat-kiat apa yang Ibu berikan ini, Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini, Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, tetapi dari lingkungannya, Bu, ya. Buang air besar sembarangannya harus sudah bagaimana. Dan data itu, alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Iya, benar, Bu. Pengukuran kepada balita yang sesuai atau tidak dengan tumbuh kembangnya, kan? Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapasada. Jadi satu pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu? Ya, mengawal satu kadernya. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi, dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaannya. Artinya kita jemput bola nih, Bu? Ya, jemput bola. Luar biasa. Itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi. Dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya ini ya, dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari
Betul. Sebelum menikah Boleh memang. itu sebelum nikah. Benar luar biasa ya, benar. Sampai nanti anak itu remaja itu sampai nanti hamil. Iya. Itu, dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya ANC-nya. 2 kali dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana. Itulah capaian, dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini, dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak, ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya, Bu. Berjalan. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi? Sebelum menikah itu udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu, Pak ya. Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi, Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke Melaka, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di ibu hamil itu didampingi satu kader, sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya, sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum ibu hamil itu kita sudah siap-siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rio Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program Talkshow bersama puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kali ini kami berkunjung ke Puskesmas Bortrem, tepatnya di Kecamatan Bagan, Sinembah Raya. Nah, pemirsa, ketika kami sampai ke sini, kesan pertama yang kami jumpai, puskesmas ini begitu lengkap, begitu ramah, dan asik dalam bidang kenyamanan. Nah, sekarang sudah bersama saya Kepala Puskesmas, Dr. Wati. Selamat pagi, Bu. Kemudian juga ada salah satu dokter yang bertugas di sini. Selamat pagi, Bu Umi. Nah, pemirsa, kita akan berdiskusi langsung dengan dua dokter-dokter hebat ini terkait pola pelayanan yang ada di Puskesmas Bortrem ini. Nah, pertanyaan pertama, ketika kami sampai ke sini tadi, Bu, yang menjadi tanda tanya itu Bortrem apa sih, Bu? Bortrem gitu? Iya, setiap orang yang berkunjung kemari pasti bertanya, aneh rasanya nama Ya, itu Bortrem, iya. Kayak nama di luar negeri gitu. Iya, Bortrem itu dulu cerita-cerita bapak-bapak yang sudah lama di sini ya. Bor itu tempat pengeboran. Tempat pengeboran masa-masa Caltek, PT Caltek dulu. Jadi dibuat namanya Bortrem gitu. Saya pun dengar-dengar dari bapak-bapak yang sudah lama tinggal di sini sejarah-sejarah kayak gitu aja. Kemudian kalau kita berbicara soal pelayanan puskesmas, kita tahu bahwasanya kan puskesmas ini kan garda terdepan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di bidang pelayanan.
Bupati Rokan Hilir memiliki visi, beliau ingin menciptakan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Banyak upaya yang beliau lakukan, salah satunya dengan melakukan pembangunan di bidang kesehatan, membangun puskesmas, kemudian beliau melakukan pembinaan SDM-nya, tenaga medis dan lain sebagainya. Nah, bagi kita yang bertugas di bawah ini, Bu, seperti apa cara kita menerjemahkan visi misi Bupati ini sendiri, Bu? Ya, tentu kita kan memberi pelayan pasti yang mencari yang terbaik. Oke. Ya, mungkin dengan senyum, sapa kita. Jadi kalau memang pasien itu datang, wajah kita cemberut atau gimana ngeselin, pasti pasien itu udah sakit tambah sakit lagi. Benar. Jadi kita sapa dulu mereka, baru kita kayak seperti wawancara juga, kita anamnesa apa sih sebenarnya penyakitnya. Ya udah seperti biasa, kita seperti SOP, kita tetap layani. Oke. Yang terbaik. Bu Dokter, tadi yang dibilang Bu Kapus tadi, bahwasanya pelayanannya ramah, ini menjadi hal yang utama di Puskesmas Bortrem ini sendiri. Nah, yang bertugas itu kan salah satunya Bu Dokter Umi begitu. Gimana kalau lagi berhadapan sama masyarakat begitu? Kalau lagi berhadapan dengan masyarakat, kalau pasien datang kan dari depan itu dia disambut dengan di meja kajian awal. Jadi setelah semua pemeriksaannya, setelah pelayanan di pendaftaran selesai, baru masuk ke ruang periksa ya, dengan praktek poli umum. Di situ kita periksa sesuai dengan SOP, kita anamnesa dari awal sampai akhir. Sudah kita lakukan pemeriksaan, kita anamnesa, kita pemeriksaan fisik. Kalau memang ada tambahan untuk pemeriksaan, misalnya pemeriksaan gula darah atau pemeriksaan kolesterol atau pemeriksaan yang lainnya, itu kita arahkan ke laboratorium. Itu untuk di poli perawatan umum, di poli umum. Tetapi kita juga ada di sini poli lansia. Poli lansia itu salah satunya kita sudah menerapkan one stop service. Jadi one stop service itu untuk pasien lansia yang kita udah poli sendiri ya. Dia tidak gabung dengan poli-poli yang lain. Jadi kalau dia begitu datang sudah mendaftar langsung masuk ke poli lansia, kita lakukan pemeriksaan. Nah, dia di situ hanya diam. Setelah kita periksa, kalau dia memang membutuhkan pemeriksaan darah, arang labnya yang langsung ke poli mendatangnya. Artinya beliau tidak perlu kemana-mana begitu. Oke, iya. Kemudian di poli kalau sudah pemeriksaan selesai, pemeriksaan labnya juga sudah selesai, untuk ke farmasinya pengambilan obat itu pun dilakukan oleh perawat kita. Jadi di sini sudah ada itu ya? Kemudian kita juga sudah melakukan di poli lansia itu sudah ada kamar mandi lansia, pegangannya. Kemudian dari luar juga bapak-bapak udah lihat ya ada pegangan-pegangan. Benar. Untuk lansia sampai menuju ke poli lansia. Itu salah satu upaya-upaya pelayanan ya. Pelayanan kita kemudian untuk servis yang untuk lansia. Kita pahami bahwasanya puskesmas ini kan memiliki beberapa fungsi. Ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif, dan satu lagi apa? Preventif, kuratif, preventif, kuratif. Iya. Promosi itu kan pendekatan preventifnya begitu. Nah, ketika kita masyarakat datang ke sini, dia minta pelayanan berobat kepada kita. Kemudian kita melakukan pelayanan secara maksimal SOP. Namun yang paling penting itu kan ketika kita turun ke masyarakat, Bu, memberitahu sebelum mereka datang ke sini. Nah, pendekatan seperti itu seperti apa yang kita lakukan? Pendekatan promotif tadi, Bu? Mungkin bisa jadi secara ini ya, seperti media massa. Iya. Atau turun langsung penyuluhan dan lain sebagainya begitu? Kita media massa kita lakukan juga. Kemudian turun ke lapangan, mungkin bagi ibu-ibu yang tidak mempunyai handphone, barangkali bisa kita turun ke lapangan memberikan pelayanan juga seperti home visit gitu. Home visit apabila misalnya pasiennya juga tidak bisa kemari, kita tetap kita ke lapangan, tetap memberikan penyuluhan juga. Puskesmas keliling kita lakukan di sini? Tetap ada. Kita ada juga aturan pustu-pustu juga aktif ya. Organisasi aktif, kemudian ada PTM juga aktif, turunnya ke masyarakat, ke desa-desa, ada pemeriksaannya juga untuk ibu hamil, ada pemeriksaan untuk lansia, untuk penyakit hipertensi, kolesterol, ada semua. Jadi kita turun langsung ke lapangan, begitu? Biasa kita turun
dokter setiap desa. Ada USG keliling juga, Bu? Ada keliling. Ada ya? Ada. Kemudian ini, ketika kita turun ke lapangan tadi kan kita memberitahu ke masyarakat, kalau yang sakit ayo berobat. Tapi kan bagusnya sebelum sakit, apa hal-hal ini yang kita lakukan. Nah, PHBS, pola hidup bersih dan sehat ini kan menjadi salah satu indikator masyarakat sehat. Bagaimana upaya dari Puskesmas ini sendiri untuk memberitahu bahwasanya PHBS ini penting loh, begitu? Oh, mungkin dengan cara penyuluhan ya, penyuluhan, Promkes ya. Kegiatan Promkes. Itu memang ada jadwal turunnya. Kita tidak terjadwal. Jadi ada 10 desa di sini, jadi terus turun keliling penyuluhan. Oke. Ke sekolah maupun ke desa-desa tentang PHBS. Oke. Kemudian begini, Bu. Puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan rata-rata sudah terakreditasi. Nah, ada yang utama dan ada yang paripurna. Nah, kalau kita statusnya apa ini, Bu? Utama. Oke. Kan masih ada satu tingkat lagi nih, tingkat paripurna. Nah, upaya kita, komitmen kita seperti apa nih yang Bu Kapus lakukan nih? Memang perlu perjuangan. Iya, benar. Karena itu pertama ya. Iya, oke. Oh, baru pertama. Puskesmas ini kan puskesmas pemekaran dari Bagan Batu. Oke, ya. Jadi kami di sini baru berdiri sekitar 5 tahunan. Jadi begitu kami akreditasi, alhamdulillah walaupun tidak sempurna banget, tapi kami mendapatkan yang utama. Jadi, pertama akreditas langsung dapat utama. Oke. Alhamdulillah. Jadi ya memang PR kami ya untuk mendapatkan paripurna itu, mungkin kami banyak lagi berjuang, banyak lagi kegiatan-kegiatan yang memang walaupun belum sempurna, insya Allah untuk 5 tahun ke depan kami berjuang untuk menyempurnakan menjadi paripurna. Target kita 5 tahun. 5 tahun. Optimis kita, Bu. Mudah-mudahan berjuang. Oke. Bu dokter kan setiap hari ini melayani pasien-pasien yang datang nih. Nah, kalau kita boleh share, kebanyakan pasien itu di kategori usia berapa? Anak-anak kah, remaja kah, dewasa atau yang lansia tadi yang paling banyak datang kemari? Dewasa ya sepertinya. Dewasa ya. Nah, kalau dewasa itu penyakit yang paling dominan mereka apa? Kebanyakan. Di sini penyakit terbanyak itu masih di ISPA, inspeksi saluran pernafasan bagian atas. Mungkin karena ini ya situasi geografis masih debu kan, mungkin kurangnya kesadaran pemakaian masker kan. Jadi rata-rata datang ke sini dengan penyakit ISPA. Ada tips nggak untuk masyarakat nih agar terhindar dari penyakit-penyakit yang begitu? Kalau tips dari kami ya, dari Puskesmas Boltren khususnya untuk masyarakat Boltren dengan keadaan iklim dan geografis kita yang kadang masih banyak debu dan kondisi jalan juga Bapak. Ya. Oke. Pakai helm itu wajib, tapi diharuskan pemakaian masker. Dan sebaiknya masker sekali pakai aja maskernya. Sekali pakai buang gitu. Kalau mau pakai masker kain juga dijaga kebersihannya. Kemudian begini, yang menjadi indikator masyarakat sehat itu kan jamban. Nah, kalau untuk jamban sehat di wilayah kerja kita gimana, Bu? Apakah program ini sudah kita sampaikan atau masih dalam on progress gitu atau bagaimana, Bu? Sudah, mudah-mudahan alhamdulillah sudah ya. Kalau masalah jamban, alhamdulillah ada di Desa Ujung di Bagan Senembak Utara, namanya, karena kan daerah sana daerah perladangan. Iya, benar. Jadi daerah perladangan, karena mungkin di situ perladangan orang-orang yang baru tempat tinggal yang tidak mandiri, maksudnya tidak selamanya gitu. Jadi mereka jambannya itu masih jamban buang. Tapi sekarang mudah-mudahan alhamdulillah dengan terus kami beri edukasi pelan-pelan. Insya Allah mudah-mudahan berubah. Udah mulai Artinya setiap tahun itu ada progresnya, Bu. Peningkatan bahwasanya kesadaran ini muncul begitu. Muncul. Sepertinya pun itu sudah terselesaikan. Masalah itu dengan adanya kegiatan di Kesling kemarin, kesehatan lingkungan. Kemarin dari Kesling sempat juga pas yang 2 tahun sebelum Akre ya, kita masih bersikeras sosialisasi lah ya, begitu ya. Itu juga kan permasalahannya ya, benar. Masyarakat ya dengan kondisi dia, dengan keadaan air segala macam kan. Tapi pelan-pelan kita terus kasih pemahaman, kasih jalan keluar, edukasi, mudah-mudahan untuk mereka juga kesehatan buat mereka juga. Alhamdulillah semuanya terselesai. Oke, Bu Dokter Umi, kalau kita bicara secara medisnya, pentingnya jamban sehat itu seperti apa dan dampak buruknya bagi kesehatan
Kalau masyarakat itu tadi tidak memperhatikan hal ini bagaimana, Bu? Ya jelas itu kan kotoran yang harus kita ini ya, nggak boleh buang sembarangan. Benar. Ya, itu bisa jadi penyebaran penyakit yang sangat cepat untuk anak-anak yang, apalagi kalau misalnya di desa-desa, kalau kita buang kotoran sembarangan, tiba-tiba mereka ke sawah tidak memakai alas kaki, kan? Kakinya misalnya terluka, itu bisa jadi penyebab penyakit kan, kemudian bisa jadi penyebab diare juga yang paling utama, dan tercemarnya air-air sekitar daerah warga buang kotoran sembarangan. Oke. Kemudian kalau kita bicara soal kesehatan, yang menjadi fokus pemerintah baik pusat sampai ke daerah itu adalah masalah stunting, Bu. Karena bagaimanapun stunting ini kan kaitannya dengan bonus demografi kita. Di tahun 2045 Indonesia ini akan masuk ke Indonesia emas, yang diharapkan anak-anak sekarang inilah yang menjadi bonus demografi di tahun 2045 nanti. Apa jadinya jikalau anak-anak kita sekarang ini secara gizi, secara kesehatan, secara mental mereka tidak terpenuhi? Akan tumbuh seperti apa dia? Artinya bonus demografi kita ini tidak akan terkelola secara maksimal. Nah, khusus untuk di kawasan kita, kawasan kerja Puskesmas Borotrem ini sendiri, upaya kita dalam menangani kasus stunting ini bagaimana, Bu Kapus? Kami punya program, program namanya PEPES, Percepatan Penurunan Stunting. Bukan ikan ini ya? Bukan ikan. Bukan ikan ya? Sebelumnya, tahun 2 tahun yang lalu kami lokus stunting paling banyak di sini? 4 desa. 4 desa. Jadi alhamdulillah berjuang selama 2 tahun ini bebas stunting. Jadi kami mempunyai program PEPES namanya, Percepatan Penurunan Stunting, dengan metode yang pertama mungkin melalui WA kepada ibu-ibu hamil. Bagaimana caranya tetap berkomunikasi melalui WA bagi ibu-ibu hamil yang terindikasi kurang gizi, melalui WA, terus ber-WA. Yang kedua melalui home visit, kunjungan ke rumah-rumah gitu ya. Misalnya si Anu sudah gizi buruk gitu kan, tetap kami home visit, terus tiap bulan kami follow up. Kemudian yang ketiga pemberian susu nutrien. Alhamdulillah dapat dari Bupati juga, tetap kami dapat ini. Oh, beliau bantu ya. Oke. Untuk yang stunting. Kemudian yang keempat melalui kader. Jadi kader stunting kami itu setiap desa sudah ada. Jadi kami juga bisa berkomunikasi dengan ibu kadernya, bisa komunikasi dengan si pasiennya, pasien ibu hamilnya, atau pasien si anaknya tadi itu, gitu, yang stunting. Posyandu aktif semua, Bu? Aktif, alhamdulillah 20 posyandu. 20 posyandu. Nah, kalau dalam pembinaan kita di posyandu ini kan memang yang banyak datang kan ibu-ibu dan anak-anak. Pesan apa yang kita sampaikan kepada mereka, Bu? Di situ kan kami aktif nih posyandu di setiap desanya. Jadi di situ kan bidan desa. Jadi pesan-pesan kami untuk ibu-ibu hamil, ayo dong berkunjung ke posyandu setiap bulan gitu, setiap bulan, agar kiranya si ibu dan si bayi itu bisa terkontrol, terfollow up sampai di mana kondisi si bayinya itu, kehamilannya, apakah memang benar ada penyakit, jadi cepat sedini mungkin terdeteksi. Bu Dr. Umi, tadi Bu Kapus sudah bilang bahwasanya ada program PEPES. Memang program ini sudah berjalan dan ternyata efektif untuk menurunkan angka stunting. Tadi juga ada komunikasi dan koordinasi langsung dengan kader-kader. Nah, kalau secara medisnya, kalau kita bicara secara medisnya, pentingnya pembinaan gizi anak itu dari kapan? Apakah dari sebelum kehamilan? Apakah setelah kehamilan atau setelah anak melahirkan? Nah, begitu. Yang pastinya itu bagusnya itu pas sebelum kehamilan. Jadi pra kehamilan begitu. Si ibu itu kan kita juga ada program Catin ya di sini kan, itu ada suntik TT sebelum dia hamil, sebelum menikah. Ya. Jadi kemudian setelah menikah diharapkan dia juga menjaga kondisi fisiknya, memakan buah-buahan dan sayur-sayuran yang lengkap. Edukasinya ya untuk pengantin. Nah, jadi begitu nanti dia sudah hamil, janin yang tumbuh itu sehat. Juga dipastikan dia harus berkunjung ke posyandu yang terdekat ataupun datang langsung ke puskesmas. Kan ada bukunya ya, buku pemeriksaan, buku PING untuk ibu hamil itu tetap kita follow. Jadi kita tetap lakukan pemeriksaan lingkar hilangnya, kita pemeriksaan USG, bagaimana
tumbuh kembang janinnya bagus atau tidak gitu kan. Jadi tetap kita kasih edukasi, kita tetap kasih vitamin, makanan apa yang harus dia konsumsi. Kalau dia memang ada keluhan atau ada penyakit bawaan pada saat dia hamil, langsung kita lakukan tindakan pengobatan atau memang kasih rujukan kalau memang tidak bisa lagi kita upayakan di puskesmas. Oke, mungkin begini Bu Kapus, Bapak Bupati ini kan kalau dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat itu kan cenderung lebih humanis. Beliau kan biasanya langsung berhadapan langsung dengan masyarakat begitu, bahkan tanpa jarak, tanpa perantara. Nah, sempat kami berdiskusi dengan beliau. Ketika itu saya menanyakan kepada beliau, Pak, kalau seandainya ada masyarakat yang datang berobat atau datang minta pelayanan kesehatan, namun dia tidak memiliki KTP, tidak memiliki KK, ini bagaimana? Kata beliau, tolong dulu administrasi menyusul. Nah, kita kan yang di bawah nih Bu, yang berhadapan langsung gitu. Sering tidak menemukan kasus begini, dan kalau seandainya menemukan kasus begini, penanganan apa yang Bu lakukan begitu? Iya, sering banget. Sering banget malah ya. Kasus seperti itu. Tidak mempunyai KTP, KK, identitas apapun. Memang kalau kami di kalangan bawah ini artinya puskesmas masih bisa kami tanggulangi. Artinya gini, segala tindakan tetap bisa kami atasi. Tetapi apabila memang dia butuh rujukan. Nah, di situ. Kalau penyakitnya parah begitu ya, benar. Butuh rujukan, di situ kami kuala. Nah, mungkin di sini bisa kami bekerja sama dengan dinas sosial, kemudian dengan PT BPJS, agar kiranya kita saling komunikasi lah. Mudah-mudahan selama ini bekerja sama yang baik. Ada pesan-pesan Bu Dokter untuk masyarakat, Bu Dokter Umi, untuk menjaga kesehatannya begitu supaya memang masyarakat Rokan Hilir ini yang sehat itu terwujud itu? Ya, ini pesan khusus yang untuk sini kan sawit ya. Ya benar, oke. Kemudian juga banyak pasien yang sering terkena duri sawit, kemasukan pelepas sawit. Jadi khususnya untuk masyarakat daerah Boltrim, pekerja-pekerja yang di daerah kebun sawit, baiknya lah memakai pelindung diri atau kacamata yang besar yang untuk melindungi mata, dan topi untuk pekerja, sama memakai sepatu karet. Nah, karena itu banyak kasusnya yang datang ke sini tiba-tiba matanya kena pelepas sawit, kemasukan duri sawit, itu banyak. Artinya kelengkapan pengamanannya begitu ya dalam bekerja. Iya, alat untuk pelindung diri pada saat melakukan pekerjaan tolong mulai diperhatikan, tolong mulai digunakan. Oke, jadi kalau Bu Kapus sendiri dengan kondisi kita yang ada sekarang, dengan fasilitas yang ada, tenaga medis yang ada, optimis kita akan tetap dapat paripurna di 5 tahun ke depan atau bisa lebih cepat? Bagaimana? Insya Allah masih pasti dia 5 tahun karena iya, dia per 5 tahun ya. Per 5 tahun. Jadi saya yakin, semangat, optimis. Mudah-mudahan kami juga bisa bekerja sama dengan teman-teman staf ini bisa berjuang untuk paripurna. Oke, terima kasih Bu Kapus, terima kasih Bu Dokter. Sehat-sehat terus, semangat terus dalam bekerja. Jangan pernah menyerah karena yang bidang kesehatan ini kan banyak pengabdian Bu. Kita akan berjumpa langsung dengan masyarakat, berhadapan langsung dengan masyarakat. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi kami dengan para petugas dan kepala puskesmas yang ada di kawasan Kecamatan Bagan Sinembah Raya ini. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan tadi bisa memberikan manfaat dan tips edukasi bagi Anda khususnya di bidang kesehatan. Atas nama kru yang bertugas, saya Heru Rinaldo, undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.